Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai biodegradation, hidrokarbon, dan senyawa refraktori. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Maulidia dan rekan saya. Saya Widya Ayu. Saya Palu Pigita Dewantari. Saya Delia Sulistyo. Saya Hana Kristi Putri Karyono. Saya Novidila Salma. Dan saya Kafa Natasha Ibadillah. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan biodegradasi oleh teman saya. Baik, biodegradasi merupakan suatu proses oksidasi senyawa organik oleh mikroorganisme. Biodegradasi atau penguraian hayati adalah proses di mana bahan organik diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh organisme hidup. Istilah yang sering digunakan dalam kaitannya dengan ekologi, pengelolaan sampah, dan lingkungan proses pengobatan atau bioremediation. Nah, fenomena biodegradasi sangat penting untuk lingkungan yang harus bebas dari sampah dan juga limbah untuk membuat jalan bagi kehidupan baru. Secara umum, biodegradasi atau penguraian bahan atau senyawa organik oleh mikroorganisme dapat terjadi bila terjadi transformasi struktur sehingga terjadi perubahan integritas molekuler. Biodegradasi atau biodegradasi hidrokarbon oleh komunitas mikroba tergantung pada komposisi komunitas dan juga respon adaptif terhadap kehadiran hidrokarbon. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan salah satu kontaminan paling umum yang membutuhkan pengelolaan karena sangat berkaitan dengan kesehatan manusia dan indikasi adanya pencemaran air. Senyawa hidrokarbon berasal dari sumber minyak bumi, termasuk bahan bakar umum seperti bensin, solar, minyak tanah, minyak pelumas, dan minyak lemak. Meskipun karbon adalah zat organik yang hanya terdiri dari karbon dan hidrogen, namun hidrokarbon termasuk senyawa yang jenis-jenisnya berbeda berdasarkan jumlah rantai karbon penyusun hingga mempunyai sifat kimia dan fisika yang berbeda-beda. Selanjutnya, adanya kontaminasi senyawa organik maupun senyawa kimia lainnya yang sulit didegradasi yang bersifat di dalam air menjadi pengganggu pertumbuhan tanaman dan organisme lain yang hidup di dalamnya. Pencemaran pertumbuhan tanaman dan organisme lain ini yang hidup di dalamnya, pencemaran pada lingkungan akan mengurangi kualitas dan daya dukung lingkungan terhadap makhluk hidup. Salah satu kontaminan yang relatif sulit didegradasi ialah senyawa hidrokarbon yang terdapat di dalam air limbah tercemar minyak. Next. Yang selanjutnya yaitu tahapan biodegradasi. Biodegradasi adalah proses alami di mana bahan organik diuraikan oleh mikroorganisme dan faktor lingkungan. Proses ini terjadi dalam beberapa tahapan yang saling terkait dan mendukung ekosistem. Tahapan yang pertama yaitu penguraian awal, di mana pada tahap ini faktor fisika dan kimia seperti cuaca, suhu, dan kelembapan mulai berperan. Misalnya sinar matahari dapat menyebabkan pelapukan bahan organik, sementara kelembapan membantu memecah ikatan kimia dalam bahan tersebut. Proses ini juga melibatkan organisme pengurai seperti serangga dan cacing, yang membantu mencegah bahan organik menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Yang kedua yaitu aktivitas mikroorganisme. Setelah bahan organik terurai, mikroorganisme mulai berkoloni pada permukaan bahan tersebut. Bakteri, jamur, dan organisme mikroskopis lainnya mulai menginvasi dan memecah senyawa kompleks dalam bahan organik. Mikroorganisme ini mengubah bahan organik menjadi bentuk yang lebih mudah diakses untuk metabolisme mereka.
Yang ketiga yaitu produksi enzim. Mikroorganisme memproduksi berbagai enzim untuk mempercepat proses pemecahan. Enzim ini bertugas memecah polisakarida seperti selulosa, protein, dan lemak menjadi komponen yang lebih sederhana seperti gula, asam amino, dan asam lemak. Proses ini meningkatkan efisiensi penguraian dan memungkinkan mikroorganisme mendapatkan energi dari sisa-sisa bahan organik. Yang keempat yaitu metabolisme. Produk hasil pemecahan digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber energi. Selama metabolisme, mikroorganisme mengubah bahan tersebut menjadi karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, dan biomasa baru atau sel-sel mikroorganisme. Karbon dioksida yang dihasilkan dapat dilepaskan ke atmosfer, sementara air dapat diserap kembali ke tanah. Yang kelima yaitu pembentukan humus. Sisa-sisa yang tidak dapat terurai lebih lanjut termasuk senyawa organik yang lebih stabil terakumulasi dan membentuk humus. Humus adalah komponen penting dalam tanah yang meningkatkan kesuburan dan kapasitas tanah untuk menahan air. Humus juga berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan mikroorganisme lainnya dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah peran mikroorganisme. Mikroorganisme memainkan peran krusial dalam proses biodegradasi. Mengubah senyawa organik kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Berbagai jenis bakteri, fungi, dan beberapa jenis alga terlibat dalam proses ini. Mereka menghasilkan enzim yang mampu memecah ikatan kimia dalam senyawa organik seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Produk akhir dari biodegradasi umumnya adalah karbon dioksida, air, dan biomasa mikroorganisme. Proses ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, membantu daur ulang materi organik, dan mengurangi akumulasi limbah organik. Beberapa jenis bakteri dan fungi telah ditemukan mampu mendegradasi berbagai jenis plastik, termasuk polietilen dan polipropilen. Mekanisme biodegradasi plastik melibatkan adsorpsi mikroorganisme pada permukaan plastik, diikuti produksi enzim ekstraseluler yang mampu memecah polimer plastik. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis plastik, kondisi lingkungan, dan jenis mikroorganisme yang terlibat. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi laju biodegradasi. Yang pertama substrat. Substrat, ukuran dan komposisi substrat berpengaruh signifikan terhadap laju degradasi. Proses degradasi berlangsung lebih cepat pada substrat yang lebih kecil dan sederhana, sedangkan substrat yang lebih besar dan kompleks memerlukan waktu lebih lama untuk diuraikan. Yang kedua yaitu sumber nitrogen. Amonium nitrat, amonium sulfat, dan urea merupakan sumber nitrogen yang umum digunakan. Jika fungi menghasilkan banyak enzim ekstraseluler, degradasi akan berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, jika enzim yang dihasilkan sedikit, waktu degradasi akan lebih lama. Yang ketiga yaitu pH. pH sangat penting dalam proses degradasi karena aktivitas enzim tertentu hanya optimal pada pH tertentu. Ketika pH sesuai, enzim ekstraseluler dapat bekerja secara efisien untuk mendegradasi substrat. Yang keempat yaitu suhu. Peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik molekul substrat dan enzim, sehingga mempercepat degradasi. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim atau denaturasi, sementara suhu yang terlalu rendah dapat menghambat aktivitas enzim. Yang kelima yaitu kelembapan. Kelembapan yang rendah dapat mengurangi kelarutan nutrisi dalam substrat, sedangkan kelembapan yang terlalu tinggi dapat mengurangi jumlah enzim yang dihasilkan. Jika enzim berkurang, proses biodegradasi akan berlangsung lebih lambat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu aplikasi biodegradasi dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama itu ada biodegradasi plastik, di mana mikroorganisme pada proses biodegradasi ini akan mengubah karbon dalam rantai polimer menjadi karbon dioksida, sehingga limbah plastik ini akan rapuh dan pecah menjadi bagian yang lebih kecil.
hingga rantai polimer pada limbah plastik ini memiliki berat molekul yang cukup rendah untuk dimetabolisme oleh mikroorganisme. Lalu mikroorganisme yang dapat mendegradasi plastik ini adalah jenis bakteri dan juga fungi. Contohnya bakteri Pseudomonas sp dan fungi Fusarium solani. Lalu yang kedua itu ada pengolahan air limbah organik, di mana senyawa organik yang ada di limbah seperti protein, karbohidrat, dan juga lemak ini akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme menjadi sumber nutrisinya untuk menghasilkan energi. Nah, mikroorganisme ini itu dapat mengurai senyawa organik yang diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya dari tangki septik. Tangki septik ini itu berfungsi untuk memisahkan padatan, lemak, dan minyak keluar yang dari limbah cair itu sebelum masuk ke dalam saluran pembuangan. Jadi ketika air limbah ini akan melewati tangki septik, padatan yang lebih berat akan terbenam di bawah dan mengalami degradasi oleh bakteri. Lalu yang terakhir ini biodegradasi minyak bumi, di mana enzim dari bakteri ini akan mengkatalisasi penempatan oksigen ke dalam hidrokarbon sehingga molekul dapat digunakan dalam metabolisme selular. Jadi mikroba ini itu akan mengenali dan menempel pada senyawa minyak bumi, seperti hidrokarbon alifatik dan aromatik. Lalu mikroba akan memproduksi enzim yang dapat memecah ikatan kimia dalam hidrokarbon, menghasilkan produk yang lebih sederhana seperti asam lemak dan alkohol. Nah, mikroba ini akan menggunakan senyawa yang dihasilkan sebagai sumber energi dan karbon untuk memfasilitasi pertumbuhan dan reproduksi mereka. Dan dalam proses ini mikroba akan berkembang biak dan menghasilkan biomasa baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya sumber utama hidrokarbon di lingkungan perairan. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Hidrokarbon seringkali terkait dengan aktivitas manusia. Keberadaan hidrokarbon di perairan dapat menyebabkan kerusakan pada habitat, meracuni organisme air, dan mencemari sumber-sumber daya air. Ada beberapa sumber utama hidrokarbon. Yang pertama, tumpahan minyak. Tumpahan minyak umumnya terjadi karena transportasi, penyimpanan, penggunaan minyak mentah, dan produk minyak mentah yang meluas. Beberapa sumber utamanya meliputi tumpahan minyak laut dan air tawar, kebocoran tangki penyimpanan bawah tanah dan di atas tanah, dan akumulasi sejumlah besar pelepasan kecil seperti bensin, oli motor, dan zat yang terkait dengan transportasi. Yang kedua, limbah industri. Banyak proses kimia menggunakan dan menghasilkan hidrokarbon sebagai produk sampingan. Limbah ini bisa masuk ke dalam perairan melalui pembuangan yang tidak terkelola dengan baik. Kontaminasi ini dapat menyebabkan akumulasi hidrokarbon dalam sedimen dan merusak kesehatan ekosistem. Yang ketiga, aktivitas perkapalan. Kapal-kapal yang beroperasi di perairan seringkali membuang limbah termasuk oli dan bahan bakar yang tidak terpakai ke perairan. Selain itu, mesin kapal yang membakar bahan bakar fosil melepaskan hidrokarbon yang tidak terbakar dengan sempurna ke atmosfer. Sebagian dari emisi ini dapat kembali ke perairan melalui hujan asam atau deposisi udara. Yang keempat, aktivitas pertambangan. Kegiatan pengeboran minyak di dasar laut untuk mengekstraksi minyak bumi bisa menghasilkan kebocoran kecil yang terus-menerus atau bahkan ledakan besar yang dapat menyebabkan pencemaran perairan. Yang terakhir, erosi. Erosi yang terjadi pada tanah di wilayah daratan, terutama di kawasan industri, pertambangan, atau daerah yang terkena polusi minyak, dapat menyebabkan tanah yang mengandung hidrokarbon terangkut oleh air hujan. Saat erosi terjadi, tanah atau sedimen yang tercemar oleh bahan-bahan hidrokarbon seperti minyak bumi, bahan bakar, atau senyawa kimia lainnya dapat terbawa oleh aliran air permukaan atau runoff menuju sungai, danau, atau laut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu dampak dari senyawa hidrokarbon di lingkungan.
Jadi senyawa hidrokarbon ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem yang diakibatkan oleh aktivitas eksplorasi, transportasi, dan pemrosesan minyak. Dalam proses biodegradasi ini dapat membantu mengurangi kontaminasi, namun efektivitasnya itu sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan juga jenis mikroorganisme yang terlibat. Dengan pengelolaan yang tepat, biodegradasi ini dapat mengurangi dampak negatif hidrokarbon, meskipun pada proses ini itu perlu pengawasan agar tidak menghasilkan senyawa berbahaya lainnya. Adapun contoh dari dampak senyawa hidrokarbon di lingkungan itu yang pertama ada pencemaran tanah dan juga pencemaran air. Seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya bahwa senyawa hidrokarbon ini ditemukan di bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam. Juga berasal dari limbah industri di mana tumpahan minyak seperti oli bekas dan limbah industri yang jatuh ke tanah maupun jatuh ke air itu akan mengkontaminasi ke dalam tanah dan juga ke dalam air, sehingga akan merugikan lingkungan seperti merusak kesuburan tanah, lalu mengganggu organisme yang ada di tanah maupun di air, menghilangkan siklus nutrisi, serta dapat mengganggu aktivitas dari organisme-organisme tersebut. Lalu yang ketiga itu ada mengganggu rantai makanan, di mana organisme seperti plankton itu akan menyerap hidrokarbon di perairan. Karena senyawa hidrokarbon ini sulit terurai, maka senyawa hidrokarbon akan terakumulasi dalam tubuh plankton. Lalu organisme yang memakan plankton akan terkontaminasi juga dengan senyawa hidrokarbon tersebut. Akibatnya akan menyebabkan keracunan pada berbagai tingkatan kehidupan dan adanya gangguan pertumbuhan serta perkembangan pada organisme. Lalu yang keempat itu penurunan keanekaragaman hayati, karena banyaknya senyawa hidrokarbon yang bersifat racun itu bagi makhluk hidup akan mengganggu fungsi organ, merusak jaringan, dan bahkan menyebabkan kematian. Lalu yang terakhir itu mengganggu kesehatan. Hidrokarbon ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan makhluk hidup. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya merupakan pengertian dari senyawa refraktori, di mana senyawa refraktori itu merupakan material yang memiliki ketahanan sangat tinggi terhadap suhu panas, dan dia itu dapat mempertahankan sifat-sifat pada suhu yang ekstrim. Selain itu, senyawa refraktori ini memiliki karakteristik yang tahan terhadap korosi, tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim dan atau perubahan suhunya secara tiba-tiba. Nah, refraktori sendiri ini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bahan ini itu dapat ditekan atau dibentuk untuk digunakan pada lantai dan dinding, dan diproduksi dalam bentuk atau irisan yang saling bertautan atau dapat dilengkungkan sesuai dengan apa yang bentuk yang diinginkan, seperti itu. Nah, refraktori sendiri ini diproduksi dari bahan-bahan alami dan sintesis. Kemudian senyawa refraktori dalam konteks perairan ini merupakan atau merujuk pada suatu zat atau material yang sulit terurai atau sangat tahan terhadap proses degradasi dalam perairan. Nah, senyawa refraktori ini seringkali tetap stabil dan tidak berubah meskipun terpapar di air dalam waktu yang cukup lama. Nah, karena ketahanannya terhadap proses degradasi ini, senyawa refraktori itu dapat bertahan lama di perairan. Nah, akumulasi ini tuh dapat meningkatkan konsentrasi bahan-bahan beracun di perairan dan dapat menyebabkan perubahan ekosistem dalam jangka panjang. Nah, keberadaan senyawa refraktori dalam perairan ini dapat menimbulkan masalah, terutama pada masalah pencemaran air, dan dapat mengganggu ekosistem karena dapat mengurangi kualitas air, mengganggu proses fotosintesis tanaman air atau mikroba air, kemudian dapat mengakibatkan bioakumulasi dalam rantai makanan. Nah, senyawa refraktori ini umumnya juga bersifat toksik bagi organisme air termasuk ikan, plankton, dan juga mikroorganisme. Nah, selanjutnya untuk sumber utama senyawa refraktori dalam perairan ini umumnya berasal dari sumber-sumber alami seperti humus, lignin, dan senyawa organik dari tanah yang tercuci ke perairan. Selain itu, dapat juga berasal dari aktivitas manusia seperti limbah industri, limbah pestisida, limbah pertanian, limbah kimia sintetik, dan juga produk samping pengolahan air limbah. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Nah, yang selanjutnya adalah contoh senyawa refraktori. Senyawa refraktori merupakan material yang mampu menahan suhu ekstrim tanpa mengalami deformasi atau kerusakan. Nah, contoh utamanya ada 4, yaitu alumina, silika, magnesia, dan karbida silikon. Masing-masing memiliki karakteristik unik yang membuatnya ideal untuk aplikasi tertentu. Alumina misalnya, dengan titik lelehnya yang tinggi dan kekerasannya luar biasa, sering digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan keramik teknik seperti komponen tungku industri, isolator listrik, dan abrasif. Silika yang umumnya ditemukan dalam bentuk kuarsa merupakan komponen utama dari refraktori asam. Ketahanannya terhadap asam membuatnya ideal untuk digunakan dalam tungku kaca dan keramik. Magnesia, dengan sifat basanya yang kuat dan titik leleh tinggi, sering digunakan dalam pembuatan bata tahan api untuk tungku baja dan semen. Sementara itu, karbida silikon dengan kekerasan dan konduktivitas termalnya yang tinggi, banyak diaplikasikan sebagai bahan abrasif dan komponen tungku suhu tinggi. Next. Oke, terdapat beberapa alasan mengapa sih senyawa refraktori itu sulit untuk terdegradasi. Nah, senyawa refraktori itu memiliki beberapa faktor fisika, kimia, dan biologis yang membuatnya itu sangat stabil sehingga sulit untuk terdegradasi. Nah, beberapa contoh faktor atau alasannya itu yang pertama memiliki struktur kimia yang kompleks, di mana senyawa refraktori ini seringkali memiliki struktur kimia yang kompleks dan juga berikatan kuat seperti cincin kromatik yang terkonjungsi atau ikatan ganda yang stabil. Nah, contoh senyawa dengan struktur yang kompleks ini adalah beberapa polutan persisten seperti atau POPS. Nah, senyawa refraktor ini juga memiliki ikatan kimia yang kuat, yang baik antar atom maupun antar gugus fungsional. Nah, ikatan ini tuh membutuhkan lebih banyak energi untuk dipecah dibandingkan ikatan kimia dalam senyawa yang lebih sederhana seperti ikatan karbon hidrogen. Kemudian untuk alasan berikutnya yaitu hanya bisa diuraikan oleh mikroorganisme tertentu, yang mana sebagian besar senyawa refraktori ini tidak mudah dimetabolisme oleh mikroorganisme yang biasanya itu mengurai bahan-bahan organik lainnya. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor seperti inhibisi enzimatis, yakni senyawa refraktori itu bisa menghambat enzim mikroba yang dibutuhkan untuk memulai proses degradasi. Nah, kemudian senyawa refraktori ini juga tergolong sulit untuk diakses oleh beberapa mikroorganisme. Misalnya karena mereka terperangkap dalam struktur matriks atau terserap di partikel sedimen atau bahan organik lainnya yang membuatnya itu sulit dijangkau untuk enzim pendegradasi. Nah, beberapa senyawa refraktori hanya bisa diuraikan oleh mikroorganisme khusus yang tidak ada atau sangat sedikit dalam lingkungan perairan tertentu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan, yang mana ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi laju degradasi. Seperti tinggi rendahnya suhu, pH, dan ketersediaan oksigen di perairan. Nah, pada kondisi anaerob atau kekurangan oksigen ini menyebabkan beberapa proses degradasi mikroba itu terhambat. Sehingga senyawa refraktori itu akan lebih lama bertahan di lingkungan. Selain itu, di lingkungan dengan suhu rendah atau kondisi air yang stagnan juga membuat proses degradasi ini akan berjalan lebih lambat. Oke, next. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami yaitu proses biodegradasi di mana mikroorganisme mengurangi bahan organik. Umumnya terjadi pada senyawa sederhana. Namun, hidrokarbon terutama yang memiliki struktur kompleks seperti cincin aromatik cenderung resisten terhadap degradasi dan bersifat seperti senyawa refraktori. Senyawa yang sangat tahan terhadap perubahan, sifat refraktori ini menyebabkan hidrokarbon kompleks bertahan lebih lama di lingkungan, mencemari tanah dan air, serta hidrokarbon jenis ini menjadi perhatian dalam mengenai interaksi antara biodegradasi, struktur hidrokarbon, dan sifat refraktori sangat krusial dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi pencemaran lingkungan oleh hidrokarbon. Next. Oke, sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6.
Mungkin untuk teman-teman bisa bertanya di kolom komentar dan mohon maaf untuk kurangnya dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.